Garrison. Dasar dari analisis volume laba yaitu 1. Contribution margin Garrison mengemukakan bahwa contribution margin merupakan jumlah yang tersisa dari pendapatan dikurangi biaya variabel yang merupakan jumlah yang akan menutupi biaya tetap dan kemudian menjadi laba. 2. Break even point Garrison mengemukakan bahwa titik impas dapat dihitung dengan menggunakan metode persamaan contribution dan metode contribution margin method. Kedua metode akan memberikan hasil yang sama. Pemahaman aplikasi dari konsep biaya volume laba. Analisis hubungan biaya volume laba merupakan salah satu faktor kunci dalam berbagai keputusan manajemen, misalnya pemilihan jenis atau kelompok produk, strategi pemasaran, pemanfaatan fasilitas produksi, dan sejenisnya. Konsep analisis hubungan biaya volume laba merasuki bidang manajemen karena konsep ini berhubungan dengan bagaimana seorang manajer melaksanakan tugasnya. Konsep ini memiliki manfaat yang besar sehingga berfungsi sebagai alat manajemen yang penting untuk mengetahui potensi laba yang belum dimanfaatkan oleh suatu perusahaan. Analisis hubungan biaya volume laba memiliki keterkaitan dengan harga jual produk atau jasa, volume atau tingkat kegiatan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan komposisi produk atau jasa yang dijual. Baik, penentuan titik impas usaha dan titik impas penentuan usaha. Yang pertama, penentuan titik impas. Titik impas yaitu merupakan sebuah analisis biaya volume laba, merupakan alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang menekankan keterkaitan antara perencanaan dan pengambilan keputusan, biaya, volume penjualan, dan harga. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana pendapatan beban dan laba berperilaku ketika volume berubah. Adapun 3 cara dapat untuk dipakai menghitung break-even point. Yang pertama, metode persamaan. Yang kedua, metode grafik. Yang ketiga, metode kontribusi unit. Selanjutnya, materi mengenai titik penutup usaha. Shutdown point merupakan titik di mana seorang pengusaha berpikir bahwa tidak ada manfaatnya melanjutkan operasi bisnisnya dan memutuskan untuk menentukan bisnis atau usaha yang lebih baik. Adapun penyebab terjadinya shutdown point itu tadi yaitu dari harga hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sebagai pendapatan hanya cukup untuk menutupi total biaya variabel. Jadi shutdown point terjadi tepat ketika keuntungan marginal bisnis mencapai skala negatif. Kemudian pada titik penutup atau shutdown point tidak ditemukan manfaat ekonomi yang terlihat untuk melanjutkan produksi. Nah, jika ada kerugian tambahan, baik kenaikan biaya variabel atau penurunan pendapatan, biaya operasi mungkin lebih besar daripada pendapatan, Perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran perusahaan. Dalam perencanaan laba jangka pendek, manajemen mempertimbangkan berbagai usulan yang berakibat pada yang pertama, harga jual, yang kedua, volume penjualan, yang ketiga, biaya variabel, yang keempat, biaya tetap, dan yang kelima, laba bersih. Oleh karena itu, dalam perencanaan jangka pendek, manajemen membutuhkan informasi akuntansi diferensial berupa yang pertama,
taksiran pendapatan diferensial. Yang kedua, taksiran biaya diferensial yang berdampak pada laba bersih. Adapun penyusunan anggaran dan berbagai parameter yang bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek, yaitu yang satu, IMPAS. IMPAS memberikan informasi tingkat penjualan suatu usaha yang labanya sama dengan 0. Yang kedua, margin of safety, memberikan informasi berupa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu maksimum boleh turun agar suatu usaha tidak menderita rugi. Kemudian yang ketiga ada shutdown point, memberikan informasi pada tingkat penjualan berapa suatu usaha secara ekonomis sebaiknya ditutup karena pendapatan penjualannya hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tunai saja. Kemudian yang keempat, degree of operating leverage, memberikan informasi berapa kali lipat persentase tertentu perubahan pendapatan penjualan mengakibatkan perubahan laba bersih.